Shalom adik-adik Rocky. Wah, apa kabarnya nih? Pasti sehat-sehat semua kan? Kembali lagi di Rocky Online kali ini yang akan ditemenin bersama dengan Kak Billy. Nah, kita akan seru-seruan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang semangat? Siapa di sini yang bersuka cita karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua? Karena itu, yuk kita selalu hidup dalam sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita agar hanya tertuju kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar di dalam hidup kami, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, selamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau dengar-dengar akan setiap apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky. Wah, seneng banget hari ini Kak Ting Ting bisa ketemu sama adik-adik Rocky. Hari ini juga Kak Ting Ting happy banget karena Kak Ting Ting baru aja dapat voucher. Voucher buat beli makanan kesukaan Kak Ting Ting. Dan Kak Ting Ting gak cuma punya satu, Kak Ting Ting punya 1, 2, 3, 4 voucher. Asik banget ya. Tadi Kak Ting Ting pikir kayaknya Kak Ting Ting mau bagi-bagi voucher ini buat yang lain deh, supaya yang lain juga bisa menikmati makanan seperti Kak Ting Ting. Kak Ting Ting kan punya 4 nih, Kak Ting Ting mau bagi 3 deh. Yang lain buat kakaknya Kak Ting Ting, adiknya Kak Ting Ting, dan temennya Kak Ting Ting. Supaya semuanya juga bisa menikmati seperti Kak Ting Ting. Jadi nanti sehabis ini Kak Ting Ting mau bagi-bagi vouchernya hari ini kepada yang lain juga, supaya nggak cuma Kak Ting Ting yang bisa menikmati makanan kesukaan, tapi yang lain juga. Nah, Shalom adik-adik, hari ini selain Kak Ting Ting mau share karena Kak Ting Ting baru dapat voucher, hari ini juga temanya kita adalah, temanya hari ini mengabarkan kabar baik.
Wah, asik banget nih mengabarkan kabar baik seperti yang barusan Kak Ting Ting juga mau share nih kepada orang lain. Kak Ting Ting punya kabar baik buat mereka untuk mendapatkan voucher seperti Kak Ting Ting. Hari ini Kak Ting Ting mau share firman Tuhan mengenai kabar baik. Kabar baik apa yang mau hari ini kita belajar ya? Hari ini di bulan April kita masih belajar dari kisahnya Paulus dan Barnabas. Kisah Paulus dan Barnabas yang giat memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus sudah kita pelajari dari minggu pertama, minggu kedua, dan hari ini kita belajar di minggu keempat. Kira-kira sudahkah kisah Paulus dan Barnabas ini adik-adik pelajari? Begitu semangat mereka untuk mengabarkan Injil dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik jika adik-adik diberikan tugas seperti Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil oleh Tuhan? Seharusnya tugas yang adik-adik terima dari Tuhan untuk memberitakan Injil diterima oleh adik-adik dengan senang hati. Seperti halnya misalkan adik-adik menerima tugas dari Pak Presiden atau superhero untuk menolong orang lain. Pastinya adik-adik juga happy ya diberikan tugas oleh seseorang yang hebat supaya adik-adik juga bisa melakukan tugas bersamanya. Nah sebetulnya sama seperti itu adik-adik, Tuhan telah mempercayakan kita untuk melakukan misi yang spesial. Adik-adik diberikan tugas untuk mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Kita baca yuk super kebenaran kita dan super ayat kita hari ini. Super kebenaran kita adalah aku mau memberitakan kabar baik. Dan super ayat kita hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16a. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Hari ini kita diberikan tugas untuk mengabarkan Injil. Kita belajar untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Kabar baik seperti apa Kak Ting Ting yang harus aku beritahukan kepada banyak orang? Kabar baiknya adalah yang pertama, kabar baiknya kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa beroleh hidup kekal. Kabar baiknya kedua adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Kabar baik yang tiga adalah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa ikut serta memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang, melayani Tuhan. Jadi kalau adik-adik ditanya, kabar baik apa sih yang harus aku kabarkan kepada banyak orang? Ingat 3 hal ini ya. Yang pertama, kabar baik kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh hidup kekal. Kita menerima janji masa depan yang indah bersama Tuhan untuk hidup di surga. Yang kedua, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dosa-dosanya diampuni. Tuhan Yesus tidak mengingat lagi kesalahan yang adik-adik perbuat. Dia mengampuni, tidak peduli apapun dan siapapun yang bersalah, Tuhan Yesus mengampuni kita. Dan yang kabar baik ketiga adalah kalau kita sudah percaya, kita bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah adik-adik sudah percaya nih sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik juga sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Hari ini saatnya Kak Ting Ting mau ajak nih adik-adik semua untuk ikut ambil bagian dalam memberitakan kabar baik dari Tuhan, misi dari Tuhan, mengabarkan keselamatan. Supaya apa adik-adik? Supaya semua orang menerima kabar baik. Semua orang, gak cuman adik-adik aja yang diselamatkan. Seperti tadi Kak Ting Ting bagi-bagi voucher, supaya gak Kak Ting Ting aja yang menikmati voucher ini. Sama seperti keselamatan, kalau adik-adik sudah menerima keselamatan dari Tuhan, adik-adik juga gak boleh keep it for yourself, tapi adik-adik juga harus mau mengabarkan kabar itu buat orang lain, sehingga banyak orang juga bisa merasakan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Nah seperti halnya di berita-berita atau di sosial media, di handphone, adik-adik suka lihat iklan, adik-adik suka lihat banyak pembawa berita. Nah seperti halnya yang di situ ada pembawa berita, ada vlogger, ada influencer. Kitalah dalam
hal ini dalam pengabaran Injil ini kitalah adalah influencernya untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengajak orang lain percaya kepada Tuhan. Di TV kita suka lihat ada orang memberitakan berita, di Instagram, di Twitter, dimanapun kita lihat banyak orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk ikut dengan apa yang dia beritakan. Nah, seharusnya kita juga menjadi seperti itu dalam firman Tuhan. Kita memberitakan kabar baik, kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik jangan malu, adik-adik jangan segan, adik-adik jangan ragu untuk ikut mengabarkan kabar baik ini. Adik-adik juga rindukan keluarganya adik-adik, teman-temannya adik-adik, orang-orang yang adik-adik kenal percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, caranya dimulai dari adik-adik. Adik-adik harus mulai mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Lewat misalkan pengalaman, cerita yang pernah adik-adik alami bersama Tuhan. Waktu aku sakit, aku disembuhkan Tuhan. Ceritakanlah itu kepada orang-orang. Tuhan Yesus itu bisa sembuhkan kamu kalau sakit. Ceritakanlah waktu Tuhan Yesus pernah menolong kamu, waktu di sekolah kamu mendapatkan hikmat dari Tuhan. Waktu aku di sekolah gak bisa belajar, tapi aku berdoa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan menolong aku. Dia adalah Allah yang baik. Ceritakanlah itu kepada mereka. Ceritakan juga teladan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Ia adalah Tuhan yang penuh kasih, Ia adalah Tuhan yang murah hati. Ia adalah Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Ia adalah Tuhan yang rela berkorban mati di kayu salib buat menebus dosa banyak orang. Ceritakanlah itu dalam kehidupan adik-adik kepada teman di sekolah, kepada teman adik-adik di tempat bermain, di tempat belajar, dimanapun adik-adik berada. Cara yang mudah adalah mencontohkan teladan Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Selain bercerita, kita juga bisa mencontohkan hidup kita yang baik, hidup baik dan benar, tidak melakukan dosa, mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Artinya kita sedang mewakili Tuhan Yesus di dunia ini, mencontohkan bagaimana Tuhan Yesus hidup supaya orang-orang mau juga ikut seperti kita, hidupnya baik, hidupnya benar, tidak melakukan dosa. Kita sedang mewakili Tuhan Yesus dan orang-orang mau mengikuti Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Tujuannya tadi adik-adik supaya orang lain bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan orang lain juga ingin nih jadi pengikutnya Tuhan. Seperti ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi artinya kalau kita adalah pengikut Tuhan, kita wajib mengikuti caranya Tuhan Yesus hidup benar, hidup sesuai firman, tidak melakukan dosa, sehingga banyak orang juga boleh melihat teladan yang baik dalam hidup kita. Jika ada tantangan dalam memberitakan firman, ketika adik-adik sedang mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan, mungkin ada tantangan, mungkin adik-adik diejek, mungkin adik-adik diketawain, adik-adik gak diajak berteman lagi. Jangan menyerah dan jangan takut. Percayalah, waktu itu Paulus dan Barnabas juga mengalami tantangan, tapi mereka tidak menyerah. Ada tantangan, ada yang menolak, ada yang menertawakan saat kita mengabarkan Injil. Tetap mengabarkan kabar baik itu, karena itulah misi yang Tuhan berikan buat kita. Dalam menjalankan misi pasti ada tantangan. Tugasnya adalah tetap melakukan kabar baik itu, mengabarkan kabar baik itu, dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku waktu memberitakan firman Tuhan kepada teman, mungkin aku diejek, mungkin aku ditertawakan. Berikan aku kekuatan, berikan kepada adik-adik semua kekuatan supaya adik-adik tetap kuat, tetap mau mengabarkan Injil, tetap tidak goyah, tidak takut, karena itu adalah misi spesial dari Tuhan, supaya kita bisa memberitakan firman, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Lakukan bagian kita, mengabarkan kabar baik, mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah kuasa Tuhan. Kita berdoa setelah kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus selanjutnya meneruskan di dalam hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga mereka bisa percaya dan menjadi pengikutnya Tuhan seperti kita. Nah adik-adik,
Mari kita semua jadi pengabar Injil, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang seperti Paulus dan Barnabas. Jangan takut, jangan gentar, minta pertolongan Tuhan dan Roh Kudus supaya adik-adik berani mengabarkan kabar baik. Ingat, karena ini adalah misi dari Tuhan, misi spesial yang harus kita terima. Seharusnya kita bangga kita bisa menerima misi ini, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Karena ini adalah tugas spesial, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila mana ada tantangan, kalau ada tantangan, ada kesulitan, berdoa sama Tuhan. Biarlah kita memperoleh keberanian, hikmat ketika kita mengabarkan kabar baik. Ingat, seperti Kak Ting Ting tadi, kalau Kak Ting Ting hari ini boleh menerima voucher, Kak Ting Ting nggak mau ambil voucher ini untuk Kak Ting Ting sendiri. Kak Ting Ting mau bagikan supaya orang lain juga bisa menikmati kebahagiaan dan voucher yang Kak Ting Ting terima. Voucher yang Kak Ting Ting terima ini gratis, sama seperti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah hal yang gratis yang kita tidak perlu bayar. Nah, bagian kita selanjutnya adalah meneruskannya itu kepada banyak orang. Tidak boleh egois. Aku sudah oleh Tuhan, giliran aku memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang, supaya orang-orang banyak pun yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh percaya, boleh menikmati keselamatan, boleh diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini izinkan Kak Ting Ting berdoa untuk adik-adik supaya adik-adik boleh memperoleh keberanian, keinginan untuk memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman tentang mengabarkan kabar baik. Tuhan Yesus berikan keberanian, berikan adik-adik keinginan untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan kepada banyak orang. Seperti Paulus dan Barnabas, ajar kami tidak menyimpan keselamatan itu untuk diri kami sendiri, tapi kami memperoleh kerinduan Tuhan untuk mengabarkan kabar baik itu kepada banyak orang. Sehingga bukan hanya kami yang diselamatkan, sehingga bukan hanya kami yang mendengar dan mengenal Tuhan, tapi banyak orang boleh juga mengenal dan diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih oleh karena itu pakai adik-adik semua dalam kehidupan mereka Tuhan untuk berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman, keluarga, kepada siapapun yang mereka kenal. Dalam hal yang sederhana mereka mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang pengampun, Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kepada banyak orang. Sehingga mereka boleh menjadi saksi pengikutnya Tuhan yang menceritakan kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik juga dalam sekolah, dalam kehidupannya, boleh adik-adik senantiasa menjadi generasi bintang dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. It's creative time lagi yuk sama Kak Ting Ting. Hari ini creative time-nya masih ada hubungannya dengan memberitakan kabar baik. Adik-adik pasti punya bola dong di rumah. Hari ini Kak Ting Ting mau ajak adik-adik main bersama keluarga di rumah. Bisa ajak papa, mama, kakak atau adik. Dengan suatu bola, satu atau beberapa bola, adik-adik boleh tuliskan beberapa ayat Alkitab di bola tersebut. Misalkan bolanya seperti ini, nanti adik-adik bisa tuliskan di kertas, ditempel di bola. Beberapa bola yang diperlukan hari ini. Nah, setelah itu ajak papa mama untuk bermain bersama adik-adik. Bolanya boleh dilempar dari orang pertama kepada orang kedua. Orang kedua akan menangkap bola yang lalu membaca ayat yang tertulis di bola tersebut. Diberikan waktu sekitar 30 detik misalkan untuk membaca ayat dan menghafalkannya. Dan orang kedua setelah menghafalkannya selama 30 detik akan melempar bola itu kepada orang ketiga. Dan orang ketiga nanti tidak boleh melihat bolanya tapi menerima pesan dari orang kedua. Apa pesan atau ayat yang diberikan oleh orang kedua? Misalkan yang tadi dihafalkan diucapkan kembali, orang ketiga harus mengingat ayat tersebut dari orang kedua. Nanti dicocokkan dengan bola yang diterima apakah ayatnya sudah betul. Nah, itulah creative time kita hari ini. Temanya tentang mengabarkan kabar baik. Kita juga mau mengabarkan kabar baik
lewat permainan ini, lewat ayat yang dituliskan di atas bola. Bisa ya, semoga permainan ini bisa dimainkan sama adik-adik di rumah bersama keluarga adik-adik. Dan hari ini juga adik-adik semakin ingat untuk mengabarkan kabar baik kepada siapapun sehingga kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang mengabarkan Injil, banyak orang boleh diselamatkan. Itu aja adik-adik, selamat melakukan kreativitas di rumah. Bye-bye. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik dalam memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami untuk memperluas kerajaan Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami berikan ini berkenan di mata-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Adik-adik, yuk kita simak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky Online kali ini telah selesai. Sampai jumpa di Rocky Online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.